ini persoalan integritas. Kenapa? Karena integritas itu bukan hanya Nah, malam hari ini kita bersama tamu istimewa Pak Direktur Komunitas Pegiat Pemilu. Rasih namanya ini. Mahalin namanya Pak Direktur, banyak doin. Saya perkenalkan nama beliau Pak Idris Gunte yang biasa selalu dipanggil dengan Bang Idris, keturunan langsung Nabi Adam. Di samping kanan saya ada Bapak Ketua KPU Kota Gorontalo, Bapak Suprim Taib. Jadi tidak bisa formal sekali kalau pakai istilah itu Mbak cerita. Dengan saya sendiri, host. Kalau itu arti hostnya itu jatah itu host budi. Jadi kita diskusi ringan saja terkait dengan pilkada di era apa ini? Era milenial, di era pandemi, di era segala rupa. Namun di sini kita sudah tersedia tersedia pemateri pembicara yang handal, yang hebat, yang bisa berbicara apa saja. Yang mau bicara pandemi, berbicara pilkada, mau bicara romantisme juga ada. Yang jelas pelaku sejarah yang samping saya ini. Dulu Pak siapa yang duluan ini? Oh. Walat saya nanti kalau mendahului ketua. Oh, ketua. Dulu ketua. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya ada yang aneh. Ya, namanya saja pojok. Berarti ganti mic lagi. Namanya saja pojok perjuangan, jadi mic-nya saja harus berjuang. Baik, jadi alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Saya tidak tahu mulai dari mana, temanya apa, bicara apa, tapi karena suasana di tahun 2020 ini ada yang menarik selain dari pandemik adalah pelaksanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah di 3 daerah di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Pohuwato, kemudian Kabupaten Gorontalo, kemudian Kabupaten Bonebolanga. Dari perhelatan pilkada di 3 daerah ini, tentu secara teknis teman-teman di 3 kabupaten KPU tentu lebih berkompeten untuk bicara persoalan teknis pemilu kada di tahun 2020. Mungkin yang lebih menarik ini host, kita coba bicara atau kita coba bahas secara bersama-sama terkait dengan integritas dari seorang penyelenggara pemilu. Kenapa ini menjadi penting? Karena namanya integritas berarti bagi seorang penyelenggara pemilu tentu ini menjadi sebuah harga mati dan harus benar-benar dipedomani, harus benar-benar menjadi ruh dari seorang penyelenggara pemilu. Jadi kalau bahasa sederhananya, integritas itu berarti kesesuaian antara apa yang dipikirkan, kemudian apa yang disampaikan, dan apa yang ada di dalam hati. Jadi seorang penyelenggara pemilu berarti tindakan, pikiran, dan perkataannya pun tentu ini harus sesuai. Jadi teman-teman sekalian yang sempat menonton live ini, ada
pengalaman menarik kami ketika pada perhelatan pilkada. Jadi memang ketika pelaksanaan pemilu atau pelaksanaan pilkada, jadi semua unsur, semua kepentingan itu bisa saja masuk di KPU sebagai penyelenggara pemilu, baik itu intervensi dari berbagai pihak, kemudian hal-hal yang menyeret KPU ke dalam hal-hal yang bersifat praktis. Ini menjadi hal yang sering ditemukan dalam setiap perhelatan pilkada. Nah, kalau melihat atau mengaca dari persoalan integritas ini, sebab ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Jadi ini teman-teman yang mungkin melaksanakan pemilu kada, atau juga yang teman-teman juga yang mungkin tidak melaksanakan pemilu kada, ini tentu juga harus menjadi hal yang harus kita pedomani. Jadi misalnya dalam setiap pelaksanaan pilkada itu, yang pertama jelas intervensi dari berbagai pihak terhadap penyelenggara pemilu itu sangat luar biasa. Jadi intervensi ini karena mungkin terkait dengan kepentingan, kemudian karena ada pertemanan di situ, kemudian ada hubungan antara senior junior dan sebagainya. Ini intervensi di setiap pelaksanaan pilkada sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua juga misalnya terkait dengan persoalan anggaran misalnya. Jadi dalam pelaksanaan pemilu kada itu tentu KPU akan mengelola anggaran sendiri. Jadi semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Ini memang agak sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena memang orang bilang dalam bahasa sederhananya, di dunia sekarang ini semua persoalan harus melalui urusan duit atau uang. Oleh karena itu, seorang penyelenggara pemilu semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang jangan sampai terjebak pada persoalan anggaran. Ini bukan saja merugikan secara integritas, tetapi juga kalau ini terbukti bisa mengarah pada pidana. Nah, ini kalau sudah ada kopi begini kan lebih serius lagi. Yang berikut juga hal yang harus diperhatikan ini terkait dengan integritas ini adalah, saya teringat dulu di satu rapat itu saya sempat ditegur oleh pimpinan saya ini karena baju yang saya gunakan ini ada indikasi warna-warna partai politik. Jadi integritas itu berarti hemat saya adalah bukan tidak cukup hanya kita sampaikan netral atau tidak cukup hanya berintegritas, tapi memang benar-benar kita terlihat atau memang nampak dalam sikap kita itu sikap yang benar-benar berintegritas. Ini menjadi pertaruhan tentu oleh penyelenggara pemilu, dan tentu kami saling mengingatkan kepada teman-teman yang menyelenggarakan pilkada pada tahun ini, tahun 2020 ini. Tentu kita semua itu harus menjaga integritas, harus menjaga netralitas, jangan mudah diintervensi, bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Barangkali itu pengantar dari saya. Mungkin
hal-hal lain mungkin nanti berkembang ketika kita lebih banyak berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Aku ini waktu opening mic karena ada 4 mic di sini ternyata malpraktek tiga. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, pertama tentang integritas, yang kedua terkait dengan godaan. Nah, ini yang agak susah sekali Pak Ketua, godaan ini yang agak susah. Kemarin saya sempat ditanya, menjadi penyelenggara itu bisa tidak menjadi terdaftar dalam salah satu organisasi yang... Tapi tunggu dulu, ini kopinya tidak gula ya? Tidak gula. Saya belum coba memalali. Saya. Tidak jelas ini pelayan ini. Jadi sempat ditanya begini, kira-kira bisa tidak menjadi anggota organisasi? Saya sempat sampaikan, tidak bisa menjadi apa ya, terdaftar di salah satu organisasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Hanya satu yang tidak ditanggalkan di penyelenggara ini, yakni menjadi kepala rumah tangga. Kira-kira kalau kepala rumah tangga ditanggalkan menjadi syarat utama untuk tidak bisa menjadi penyelenggara, Pak Direktur mau atau tidak? Dulu penjelasannya Pak Direktur, atau terserah yang dijelaskan apa saja. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Ini temanya macam-macam. Host sebelumnya sempat bilang bahwa suasana kita ciptakan dalam bentuk santai, serius, dan bergembira ria. Tapi saya simak dari tadi ketua serius terus, tidak ada santainya. Tegang terus. Iya, jadi begini, saya tidak lagi bicara memulai dari mana, saya hanya menyambung saja yang sudah dimulai oleh ketua persoalan integritas penyelenggara. Dan saya juga tidak perlu lagi untuk memberikan definisi atau arti, karena sudah disampaikan oleh ketua apa definisi dasar dari integritas. Berbicara persoalan integritas di personal penyelenggara, memang saya pribadi sebenarnya tidak punya kewenangan untuk berikan komentar perihal tersebut. Tapi paling tidak kita sharing persoalan integritas yang harus dilekatkan kepada penyelenggara. Memang kita perlu juga dijadikan bahan diskusi, instrumen apa yang kita gunakan dalam rangka mengukur integritas penyelenggara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa penyelenggara ini dituntut untuk punya kepribadian yang berintegritas. Ya. Tapi menurut kami itu adalah sebuah tuntutan yang berat, karena pada dasarnya penyelenggara juga harus banyak berintegrasi dengan berbagai macam komponen masyarakat yang di dalamnya ada termasuk ormas-ormas atau organisasi politik maksud saya. Jadi itu adalah dua sisi yang kontradiktif antara integritas dan integrasi. Itu berat dan tidak mudah bagi seorang atau personal penyelenggara mengemban apa yang diberikan kepada seorang penyelenggara, yakni bersikap atau harus berintegritas. Jadi
Itu perihal integritas memang tidak mudah, dan kita tidak punya instrumen yang jelas tentang mengukur sejauh mana integritas lembaga atau lembaga penyelenggara maupun pribadi penyelenggara. Apa karena diukur dari keberhasilan suatu tahapan, misalnya pilkada atau pemilu berhasil tanpa ada masalah, kita sudah bisa mengatakan bahwa mereka adalah lembaga atau personal yang berintegritas, atau juga kita lihat tidak terdapat misalnya bentuk permainan atau sebagainya di belakang layar, tidak terungkap masalah dan sebagainya, kita sudah bisa melabelkan atau menyematkan bahwa mereka adalah lembaga yang berintegritas. Kan tidak seperti itu, harus ada instrumen yang jelas. Kemudian persoalan lain mungkin dari kami nanti akan berkembang setelah kita diskusi lagi. Mungkin itu dulu. Saya juga sudah kelihatan serius ya. Serius sekali. Iya, serius sekali. Santainya di mana kan begitu? Sebenarnya yang lebih santai kalau orang bicara poligami sebenarnya. Nah, itu rame. Tapi bicara awal pilkada apalagi dengan mengangkat isu integritas, kan itu tema yang saya yakin kalau saya tidak masalah. Tapi ketua mau bicara saja pasti hati-hati kan begitu. Karena saya bukan penyelenggara. Semestinya santai. Iya. Namanya santai, tidak bisa tegang ya. Iya, temanya yang kurang pas untuk suasana malam ini gitu. Tadi host bilang kan harus santai, relax. Tapi yang bawaannya adalah tegang. Jadi mau rubah tema apa ke poligami atau tetap pilkada? Oke, kita lanjut. Terima kasih. Halo. Jadi tadi Pak Ketua disebutkan bahwa ada sinergi dan berintegritas dan terintegrasi. Ini yang kakak mau bahas ini. Nanti ini saya dapat istilah yang kakak begini dari Pak Dirsu. Kakak ini istilah terintegrasi dan berintegritas. Kalau lebih menghubungkan dua istilah yang tidak tahu dari mana itu Pak Dir. Saya bingung itu istilah luar itu. Jadi mengintegrasikan, Berintegrasi. kemudian berintegritas. Oh, kakak ini istilah ini mungkin yang bisa menjelaskan itu paling buat Pak Ketua, tapi tidak boleh tegang ini. Saya tegang terus. Mungkin karena hujan setahun Pak Dir yang tegang. Wah, ini Pak. Tahu dulu Pak Ketua. Cuma bingung kaya. Ini nanti ke depannya ini harus dirancang betul. Coba gini, kalau saya tetap menarik ini persoalan integritas. Kenapa? Karena integritas itu bukan hanya konsep yang digunakan oleh penyelenggara pemilu, tetapi secara umum integritas itu benar-benar harus dimiliki oleh setiap orang. Integritas itu kan secara sederhana tadi saya sebutkan adalah kesatuan pikiran, kesatuan tindakan, dan kesatuan lisan seseorang ketika dia menyampaikan sesuatu. Artinya jangan sampai ada istilah begini, lain di bibir, lain di hati, atau lain yang dia pikirkan, lain yang dia sampaikan. Nah, bagi seorang penyelenggara pemilu, tentu integritas ini bukan hanya terkait dengan asas penyelenggara pemilu, tetapi juga memang harus dijadikan sebagai ruh. Bisa kita bayangkan misalnya bagaimana seorang penyelenggara pemilu itu tidak memiliki integritas atau tidak netral, katakan tidak, atau dia bersikap parsial. Kondisi ini yang tentu akan merusak pilkada dan pemilu misalnya. Sebagai catatan, banyak kasus pemberhentian dari keanggotaan, baik itu anggota Bawaslu, kemudian anggota KPU, bahkan
anggota PPK malah atau anggota Panwascam, ini disebabkan oleh integritas. Dan kalau saya lihat, ini kalau saya lihat ya, ketika sidang DKPP misalnya, ketika orang sudah melanggar kode etik terkait dengan integritas, maka selalu putusannya itu pemecatan, tidak lagi peringatan. Ini selalu saya lihat begitu. Kalau orang sudah melanggar integritas, sudah berpihak, tidak netral dan lain sebagainya, sudah hukumannya berat. Nah, kalau integritas itu berarti sikap seseorang. Jadi dia sikap seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Nah, kalau dia terintegrasi, berarti ini merupakan kata kerja, ya. Jadi ada kata kerja, jadi terintegrasi misalnya antara apa yang dipikirkan, konsep yang dia pikirkan, kemudian ide yang dia sampaikan itu sama-sama terintegrasi atau sama-sama menyatu dalam tindakannya. Jadi dan ini modal utama dari seorang penyelenggara pemilu. Saya berikan contoh untuk kota saja supaya lebih. Ini kalau bicara secara live begini memang agak harus hati-hati karena kalau salah bicara juga bermasalah. Tapi coba mari kita flashback lah untuk Kota Gorontalo supaya lebih enak gitu ya. Sebentar Ketua, mungkinkah terlalu subjektif kalau kita mengambil sampel atau Ketua secara pribadi mengambil contohnya di kota? Iya. Tapi mungkin lebih objektif kalau kita mengambil contoh dari atau kasus yang terjadi di daerah-daerah. Tidak menutup kemungkinan di luar provinsi Gorontalo kan begitu. Itu lebih objektif mungkin. Iya. Kalau saya justru lebih objektif apa yang saya alami. Kalau melihat daerah lain itu justru kasusnya saya tidak terlalu memahami. Jadi persoalannya juga begini, akan ada kan ini publik kan begitu, akan muncul berbagai persepsi. Bisa saja ada sudut pandang yang mengatakan bahwa iya karena itu berlaku di internal atau lembaganya mereka yang baik saja yang disampaikan kan. Iya. Itu maksud saya, menghindari asumsi itu. Betul. Iya. Jadi begini, saya juga tidak akan spesifik bicara, tetapi kalau kita lihat perjalanan, sebagai seorang penyelenggara dari berbagai daerah, termasuk juga Kota Gorontalo dan mungkin di daerah-daerah lain, kita bisa melihat begitu pentingnya persoalan integritas ini. Jadi kalau penyelenggara pemilu sudah tidak memiliki integritas, kemudian dia tidak netral, apalagi dia tidak netral, maka sudah bisa dipastikan proses penyelenggaraan pemilu itu tidak akan berjalan dengan baik, dan tentu ini dikhawatirkan justru hasil, karena prosesnya tidak baik, maka juga tentu hasilnya juga akan tidak baik. Oleh karena itu, kalau saya secara pribadi justru menjadikan integritas itu sebagai salah satu ruh saya sebagai penyelenggara. Artinya jadi saya menjadikan integritas itu sebagai pakaian gitu. Jadi kalau pakaian itu kan kalau pakaian itu berarti memang harus benar-benar pas, pakaian itu benar-benar rapi, pakaian itu benar-benar kita perhatikan dengan baik. Nah, itu persoalan integritas. Nah, kalau misalnya ada penyelenggara pemilu atau ada teman-teman lain yang mungkin integritasnya masih perlu dipertanyakan, itu tentu
sangat disayangkan karena harusnya kalau penyelenggara pemilu memang betul-betul menjadikan integritas itu sebagai bagian dari asas, karena merupakan satu bagian dari asas penyelenggara pemilu yang benar-benar harus diperhatikan. Kalau menurut saya seperti itu. Sepegang lagi. Tapi sangat menarik sekali. Tapi memang materi ini bikin tegang. Kenapa bikin tegang? Karena memang yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Ya. Tidak mudah memang. Kenapa tidak mudah? Karena berbagai macam persoalan, berbagai macam hal yang dihadapi oleh setiap penyelenggara pemilu tentu ini harus benar-benar memang, kalau saya istilahnya begini, untuk menguji seseorang berintegritas atau tidak, khusus dalam penyelenggaraan pemilu, untuk menguji dia berintegritas atau tidak itu dilihat dari bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menjalankan tugas sebagai seorang penyelenggara pemilu. Kita lihat saja seperti itu. Karena ketika dia berintegritas, maka sebagai seorang penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas tentu dia akan lebih hati-hati, lebih menjaga. Itu poin pertama. Poin kedua, saya justru berpikir bahwa tidak juga kita harus menutup ruang komunikasi dengan pihak luar. Ini kan biasanya begini, kalau saya berintegritas, saya netral, maka ditutuplah komunikasi ini dengan partai politik, dengan pemerintah dan sebagainya, ditutup. Justru kalau pikiran saya, komunikasi tetap terjalin dengan baik, karena ini KPU sebagai sebagai penyelenggara pemilu, maka dia harus melakukan komunikasi, tetapi tetap berada pada koridor, tetap berada pada menjaga netralitasnya. Itu saja. Iya, menariknya di situ. Tadi kata host pada awal pembukaan tadi kan, iya, saya langsung menanggapi supaya tidak pesan kita itu formal, kita lebih santai. Kembali lagi ke pembicaraan kita. Tadi di awal kan host sampaikan bahwa sampai ada aturan dan tentang bahwa yang namanya penyelenggara tidak bisa masuk dalam satu daftar organisasi, baik itu yang terdaftar maupun tidak terdaftar, organisasi yang punya legalitas akta misalnya dan tidak gitu. Saya juga ini menimbulkan bahwa pertanyaan, ada pemikiran balik dari saya sebenarnya, mengukur kualitas integritas penyelenggara itu tidak seharusnya semakin matang. Ilustrasinya begini, semakin matang suatu itu kita panggang tatkala kita taruh di atas api, ya kan? Jadi kalau membatasi ruang seperti yang disampaikan ketua tadi, misalnya tidak bisa terlibat di sebuah organisasi, berarti kematangan integritas itu pun dipertanyakan. Kalau saya sih dari sudut pandang kacamata saya seperti itu. Jadi sesuatu itu akan dikatakan matang tatkala dia lebih fleksibel, lebih familiar di semua komponen organisasi dan sebagainya. Tidak bisa kalau misalnya kan terkesan bahwa kalau terdaftar dalam sebuah organisasi akan dipertanyakan independensinya, integritasnya. Tapi sebaliknya kalau saya berpikir, semakin banyak dia masuk dalam ranah organisasi, semakin teruji, semakin matang dia dalam berbagai referensi, semakin dewasa dalam sikap misalnya. Di situ seharusnya kita mengukur integritas pribadi penyelenggara. Kalau saya seperti itu ketua, karena memang dalam aturan
penyelenggara itu tidak bisa masuk dalam struktur keorganisasian, baik itu organisasi formal maupun non formal. Terima kasih. Jadi Yang bikin tegang nggak boleh barokok. Ada minum kopi, Ini agak minum kopi kalau tidak pakai rokok ini bahaya. Yang lebih bahaya itu ketika ada barokok kok. barokok tidak ada kopi. Yang lebih bahaya saya tidak pembarokok, tidak minum kopi, tetap dipaksa untuk minum kopi. Jadi begini, ini pertarungan antara yang bekerja di dalam dan orang yang bekerja di luar. Ya, saya jadi bingung. Saya sebagai pengawas akhirnya menjadi wasit antara pemantau dengan penyelenggara asli. Baik, untuk supaya ini objektif, mari kita mendengarkan lagi penjelasan dari pengamat. Pengamat ini luar biasa. Dia berawal dari luar angkasa. Ya, pengamat kita ini memang dia akademisi tulen. Dia S1-nya hukum. S1-nya ada 2, sarjana agama, sarjana filsafat dan sarjana hukum. Jadi agak asik ini kombinasikan antara apa yang dipertengkarkan oleh dua orang hebat tadi. Itu dulu Pak Samsul Komar Badu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tidak ada kopi. Langsung saja. Walau pengamatan IPA terkait 2 orang tadi. Izin saya Terus. nanti barokok di luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya hormati senior-senior saya tadi yang saya kira sudah mengurai banyak hal terkait dengan tema kita malam ini, bicara tentang integritas. Boleh maaf abang, saya kira saya bukan akademisi. Saya hanya seorang mahasiswa biasa yang kebetulan juga sering beririsan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis. Saya di Komunitas Pegiat Pemilu, dan kebetulan abang kemarin sebelum jadi komisioner Bawaslu adalah direkturnya. Jadi saya itu kurang lebih sebagai bawahan dari abang Alfian Mato, SPD MPD. Iya, baik. Tadi kita menyoal tentang integritas. Saya kira kalau saya melihatnya dari kacamata atau teropong filsafat, saya kira integritas itu sangat identik dengan bagaimana kemudian hal-hal yang ideal atau dalam tradisi filsafat disebut sebagai sebuah kebenaran itu mengejawantah dari dalam diri seorang penyelenggara. Dalam teori kebenaran filsafat ada namanya kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi itu adalah satu kebenaran yang kemudian kebenaran itu diuji apabila terjadi kesesuaian antara ide dari seseorang dan realitas. Kalau kita terjemahkan dalam konteks integritas seorang penyelenggara, apabila hal-hal yang berintegritas itu terjadi manakala hal-hal ideal yang normatif yang notabene itu menjadi tupoksi dari para penyelenggara itu hadir mengejawantah dalam bentuk tindakan dari seorang penyelenggara. Itu yang kemudian disebut sebagai integritas penyelenggara, atau dalam tradisi filsafat disebut sebagai satu kebenaran korespondensi. Begitu. Saya kira walau maaf saya tidak mau menggurui ini, karena saya hanya meneropong ini lewat kacamata keilmuan saya, yakni sarjana filsafat dengan label Islam. Nah, bagaimana konteks integritas dalam kacamata Islam? Saya kira tentu kita sebagai seorang Muslim, jadi Muslim itu atau Islam itu di sebenarnya santai ini kan, tapi saya coba meneropong ini. Saya meneropong ini lewat kacamata Islam. Jadi Islam itu kan al-Islam huwa al-iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi bi anna ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Jadi al-Islam itu adalah diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati bahwa Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hak, benar, dan serba
ada kebenaran di dalamnya. Nah, bagaimana kebenaran dalam konteks Rasulullah itu? Dalam konteks pemimpin, ya tentu pemimpin semua kita ini kan adalah pemimpin. Ya, mau orang biasa apalagi penyelenggara itu kan pemimpin. Maka dituntut 4 hal. Yang pertama, karakter pemimpin itu as-sidqun, sidik itu kan benar, baru amanah, baru hatora cerdas, lalu kemudian tablik menyampaikan. Nah, akumulasi dari 4 sikap ini mestinya ada pada penyelenggara, sehingga penyelenggara itu disebut benar-benar berintegritas. Ya. Jadi menurut Bapak ini tidak berintegritas ini penyelenggara, terutama KPU, kalau Bawaslu berintegritas. Oh iya. Oh, saya kira mending saya ditampilin saja moderator daripada disodorkan pertanyaan seperti ini, karena Penilaian Bapak terhadap KPU bagaimana sebagai pengamat yang ada di luar? oh baik, secara subjektif saya melihat utamanya KPU Kota, ya bukan koprol ini Pak Ketua ya. Jadi saya melihat KPU Kota di bawah kepemimpinan Pak Ketua, ya saya kira sudah sangat ideal dalam hal menerjemahkan nilai-nilai demokrasi kita, yang kemudian itu tertuang dalam beberapa aspek teknis yang kemudian sudah dilakukan oleh KPU. Dan saya kira saya tidak mempunyai celah sedikit pun untuk masuk mengkritik kepemimpinan Pak Ketua di KPU Kota Gorontalo. Bukan kobrolnya ke Pak Ketua, ini memang subjektivitas saya yang bicara ini. Saya kira itu Pak moderator, saya tidak mau berpanjang lebar karena terlalu panjang kasihan bapak-bapak, kalau terlalu lebar kasihan kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Jadi saya tidak mau berpanjang lebar. Terima kasih. Oke. Woi, nih tim petala ada. Kau buka pilih diri. Woi, mau ya. Jadi itu ya, apa yang disampaikan, kesesuaian antara perkataan, perbuatan, ucapan, hati dan lain sebagainya ya. Jadi sudah terakumulasi dengan paripurna, sempurna apa yang disampaikan oleh pengamat kita tadi. Walaupun beliau ini junior, tapi wawasannya cukup sangat luas ya. Kalau cukup itu berarti bahwa nilai 6 itu. Sementara nilainya cum laude terus. Iya. Jadi bagaimana itu Pak Ketua terkait dengan ini ya? Terkait dengan penjelasannya, katanya integritas itu harus dipertanyakan oleh pengamat terkait integritas KPU. Bermasalah itu Pak Ketua. Baik, jadi kita tidak bisa menolak pernyataan seperti itu, karena memang harus diakui bahwa banyak kasus, banyak kejadian yang memang membuat penyelenggara pemilu itu dilihat atau dipandang oleh sebagian kalangan memang patut dipertanyakan. Memang harus diakui bahwa pertaruhan dari penyelenggara pemilu adalah bagaimana dia mampu mengembalikan citra, bagaimana dia KPU mampu mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepercayaan rakyat bahwa KPU ini benar-benar sebagai lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu, menyelenggarakan pemilihan dan pemilihan umum. Ini yang harus benar-benar bisa dibuktikan kepada rakyat. Oleh karena itu, pilkada, apalagi kalau kita lihat pilkada serentak di tahun 2020 ini tentu, ini juga host ini kan Bawaslu, anggota Bawaslu. Jadi pertaruhan di tahun 2020 ini semakin apa ya? Kalau saya lihat ini pilkada yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita berada pada suasana, pada situasi di mana pelaksanaan pilkada itu tidak pernah terjadi sebelumnya dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada ini mampu membuktikan kepada rakyat, mampu membuktikan kepada masyarakat, mampu membuktikan kepada publik bahwa KPU ini mampu melaksanakan pilkada dengan baik. Nah, oleh karena itu salah satu poin yang harus diperhatikan adalah persoalan integritas. Jadi
kompleks. Integritas bukan hanya bicara begini, ketika dia mengatakan sesuatu, ketika KPU misalnya atau penyelenggara pemilu menyampaikan sesuatu, maka tentu dia harus memahami apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu penguasaan regulasi, penguasaan teknis kepemiluan itu juga harus benar-benar menjadi diperhatikan oleh setiap penyelenggara pemilu. Aneh misalnya kalau ada penyelenggara pemilu misalnya secara struktur misalnya tidak paham KPU itu misalnya secara hierarki dari mana sampai kemana, ini kan kalau tidak tahu KPU malah jadi bulan-bulanan. Oleh karena itu kalau saya di 3 daerah kita di Provinsi Gorontalo yang akan melaksanakan pilkada ini tentu pekerjaannya sangat berat. Kenapa berat? Karena suasana atau kondisi kita mengalami bencana alam yang sangat luar biasa, dan ini bukan hanya dialami oleh kita di Gorontalo. Apalagi catatan hari ini, teman-teman sekalian, catatan hari ini rekor terbesar terpapar COVID-19 itu ada 105 orang hari ini. Ini artinya semakin menambah beban kerja dari penyelenggara pemilu untuk membuktikan kepada rakyat, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa KPU siap melaksanakan pemilu atau pemilu kada di tahun 2020. Dan ini sudah harus memang dipersiapkan, dan saya yakin kemarin semua sudah diatur dengan baik. Bahkan pelaksanaan coklit kemarin, teman-teman PPDP atau petugas pemutaran data pemilih, teman-teman ini turun ke lapangan itu sudah menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, karena memang ini perintah dari KPU RI. Kalau saya seperti itu. Ya. Halo. Jadi pada substansinya integritas itu teruji apabila kita terintegrasi dengan persoalan sosial, politik, hukum, agama, dan lain sebagainya. Integritas itu wajib untuk kita bahas, wajib untuk kita bicarakan, karena ini adalah ruh pelaksanaan pemilu yang berkeadilan. Mungkin saya ambil alih sedikit, walaupun agak sedikit serius ya. Jadi mungkin satu-satunya persoalan kebutuhan dasar manusia yang dikawal oleh begitu banyak dalam satu momen hanya masalah pemilu atau masalah pilkada. Nah, bayangkan hanya persoalan tentang menjaga asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, terlibat KPU, terlibat Bawaslu, terlibat Polri, terlibat Kejaksaan, terlibat Pengadilan Tinggi, terlibat Mahkamah Agung, terlibat Mahkamah Konstitusi, terlibat Dewan Pers, terlibat KSN, terlibat kalau saya kira secara regulasi Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang 7 menginklud semua persoalan itu. Saya pikir wah luar biasa ini kalau hanya untuk 3 hal tadi harus dikawal oleh banyak arti. Pertaruhan hidup dan mati Indonesia itu ditentukan oleh, mohon maaf saya bisa katakan, adalah integritas kita. Karena itu integritas itu bisa teruji atau tidak dalam kehidupan terintegrasi kehidupan kita di kehidupan terintegrasi kehidupan kita dan persoalan-persoalan yang lain. Mungkin ini terakhir pembahasan kita. Saya selanjutnya Kalau saya tambahkan. Oh, Kedua ini. Sebenarnya mana yang make ini. Jadi kalau terkait integritas ya, jadi teman-teman sekalian, yang dapat menghancurkan integritas seseorang itu sebenarnya sama dengan yang sudah kalau kita bicara secara Islam ya, sisi Islam, sebenarnya yang dikhawatirkan atau yang akan merusak nanti integritas ini sebenarnya kan bersifat godaan sebenarnya. Nah, godaan itu cuma hanya seputaran persoalan 3 hal. Yang pertama, kalau tidak digoda dengan perempuan,
ya digoda dengan posisi jabatannya atau digoda dengan harta, dengan uang. Kalau saya tambahkan satu lagi, karena sekarang ini kita sudah masuk di era digital, saya tambahkan satu. Jadi di samping tadi perempuan, wanita, tahta, kemudian harta, saya tambahkan satu, kuota. Karena kuota juga ini kan bikin stres. Bayangkan tidak ada kuota, itu kita stresnya yang luar biasa. Nah, ini godaan ini teman-teman sekalian, pengalaman kami sebagai penyelenggara pemilu, bisa saja dihantam, bisa saja digoda dengan berbagai persoalan. Apakah itu akan digoda dengan persoalan perempuan, apakah itu digoda dengan persoalan uang, diiming-imingi uang dan sebagainya, bisa juga digoda dengan persoalan atau jabatan. Jadi barangkali itu kata kunci dari saya. Jadi intinya adalah integritas itu, apapun itu harus menjadi ruh, menjadi pakaian, menjadi ditanamkan benar-benar dalam hati dan betul-betul diperlihatkan dalam sikap dan tingkah laku sebagai seorang penyelenggara pemilu. Barangkali begitu, host. Oke. Sebenarnya itu Sudah. Sudah. Hei. Adalah. Halo. 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 Itu adalah kata kunci. Saya pikir, saya rasa dan saya menganalisa, ternyata benar sekali bahwa integritas itu sesuatu yang sangat istimewa dan cuma hanya berat. Jadi mungkin terakhir ya, closing statement dari Pak Direktur, Pak Pengamat, dan terakhir dan saya sendiri. Kedua, iya baik. Jadi malam ini sejujurnya kalau saya pribadi, saya meskipun mau ngomong apa saja, saya bebas karena saya bukan seorang penyelenggara yang saya kira dibatasi oleh satu aturan yang sangat ketat, sehingga ngomong aja harus dibatasi kalau di hal-hal seperti ini. Sehingga mohon maaf kalau saya bicara agak melampaui track atau batas-batas yang kemudian itu sudah ditentukan dalam dunia penyelenggara pemilu. Jadi baik, closing statement. Jadi gini, saya kira integritas itu tadi saya sudah